Untuk tips hari ini berhubungan dengan salah satu keahlian saya selain soal vokal, ya, yaitu tentang konten, ya. Seperti teman-teman udah tahu bahwa bikin konten ya adalah salah satu cara yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan untuk membangun personal brand sebagai penyanyi, ya, dan juga mendapatkan banyak fans, ya. Kalau kalian pengen jadi penyanyi atau pengen rilis lagu, mengumpulkan fans dan membina hubungan dengan para fans adalah ide yang bagus tentunya. Dan salah satu caranya adalah dengan nyanyi di media sosial, ya, di cover. Nah, kalau kalian tahu channel ini, kalian pasti udah sering lihat video komentar saya atau video reaction saya terhadap cover-cover di TikTok yang viral. Saya akan share beberapa hal yang saya perhatiin nih dari teman-teman yang covernya viral ini, ya. Apa aja sih kesamaan dari cover-cover mereka ini yang pastinya bisa teman-teman gunakan dalam membuat cover kalian sendiri dan hopefully bisa kalian manfaatkan untuk membangun personal brand dan juga mendapatkan fans. Tips yang pertama yaitu soal kejernihan audio. Nah, mungkin sebagian dari kalian langsung mikir, waduh, kalau audio berarti saya mesti beli mikrofon dong, mesti rekaman dong. Bukan itu yang saya maksud, ya. Audio itu daripada mikrofon atau rekaman yang bagus segala macam, yang terpenting apa tau nggak? Environment tempat kalian merekord cover kalian, oke? Artinya apa? Kalau buat konteks konten ya, buat saya yang terpenting adalah pastikan ruangan tempat kalian rekaman itu tidak berisik, oke? Itu yang nomor satu ya. Kalau kamu bikin konten misalnya di kamar atau di rumah ya, terus kamar kamu ternyata sering orang lewat di depan rumah, misalkan tukang somai, tukang bakso segala macam, pastikan mereka nggak lagi lewat atau kamu take di tempat yang lain yang pastinya lebih kedap, ya. Itu adalah rule nomor satu, guys. Bukan mikrofon ataupun rekaman dengan high technology, nggak perlu. Cukup HP, tapi environment-nya tidak berisik dan kalau bisa malah kedap, artinya banyak barang di kamar, ya. Kalau perlu syutingnya tuh di depan lemari pakaian sehingga suara tuh nggak kemana-mana gitu ya, tapi lebih kedap dan lebih fokus. Yang kedua, peletakan HP. Kalau kamu lagi rekaman nih, peletakan HP ya, jangan kamu main gitar nih, HP-nya di sini, ya, gitar kamu di sini, mulut kamu di sini, sehingga suaranya akan lebih gede gitarnya. Kalau gitar kamu di sini, handphone kamu di sini, ya. Kalau kamu main gitar pastikan handphone di sini, sehingga HP itu lebih dekat ke mulut kamu daripada ke gitar, sehingga suaranya akan otomatis balance. Suara kamu lebih besar daripada suara gitarnya. Kurang lebih seperti itu tipsnya ya. Jadi very simple, guys. Jadi soal mic, soal rekaman, ya kalau kamu bisa lakuin bagus. Tapi itu bukan yang utama. Yang penting adalah audio yang fokus, yang kedap. Oke, guys? Buat kamu yang pengen belajar vokal dimanapun dan kapanpun, beli vokal course saya yang paling baru berjudul Sing Better Now dalam 10 langkah. Isinya tips-tips vokal yang praktis yang bisa kamu praktekkan sekarang juga tanpa terlalu dalam ke teknis yang pastinya akan membuat kamu sing better, ya. Hanya dalam 10 langkah di musikademy.com. Beli sekarang. Tips yang nomor 2 ya, ini mengenai hook. Seperti teman-teman tahu, kita gampang banget zaman sekarang ya. Kita scroll. Begitu kita scroll ini tidak menarik buat kita otomatis jempolnya langsung scroll. Itu yang kita tidak pengen terjadi sama cover kita. Kalau misalkan konten kita nih, begitu orang scroll dan menemukan konten kita, dan dia stay, paling tidak selama 3 detik atau beberapa detik ya, itu konten saya jamin bakal lebih disebar lagi oleh algoritma. Jadi pastikan gimana caranya kita ngehook audience ya di 3 detik pertama ya. Tipsnya adalah jangan kelamaan intro. Seringkali kalian bikin konten tuh jreng, intro udah kelamaan, guys. Baru orang bakal langsung skip, bakal langsung scroll. Langsung ke intinya aja. Misalkan ada lagu nih, lagunya Sienna Spiro kemarin yang I know nothing could better. Langsung ke situ. Begitu-gitu orang pengen lihat, gue tahu nih lagu ya, gue pengen nonton sampai habis. Begitu video kalian ditonton dengan sekian panjang, misalkan video kalian nih misalkan semenit, ditonton setengahnya aja, itu udah bagus banget buat algoritma. Apalagi kalau ditonton sampai ngelup ya, sampai ujung, ngulang lagi, itu bakal bagus banget buat algoritma. Jadi pastiin, guys, kalian punya hook ya. Makanya kalau kamu perhatiin tuh sering banget tuh kalau ada video gitu ya, depannya kameranya goyang-goyang. Itu adalah bentuk hook, guys. Oke? Salah satu bentuk hook juga adalah dengan teks. Begitu kalian mulai video kalian, ada teks judulnya, atau misalkan lagu ini bikin aku nangis, atau apapun lah yang bikin orang, apa nih? Oke? Jadi gunakan itu ya, trik hook 3 detik pertama. Pastiin kamu dapat untuk cover kamu.
Tips yang nomor 3, walaupun ini kita cover ya, menggunakan HP misalnya, pastiin secara ekspresi dan berceritanya itu dapat. Karena orang tuh ya, di era sekarang ini mereka mencari hiburan kan, mereka scroll media sosial. Salah satunya adalah mereka ingin dibuat merasakan sesuatu. Ketika kamu nyanyi, mereka ingin merasakan sesuatu dari nyanyian kamu, oke? Misalnya kamu nyanyi lagu yang pedih banget, yang menyayat-nyayat. Kalau kamu berhasil mendeliver lirik lagu itu dengan penuh perasaan, maka yang nonton juga, wah, gue ngerasain nih apa yang dia nyanyiin ya. Makanya sering ada komen-komen, "Dek, siapa yang menyakitimu?" Iya kan? Nah, itu adalah berarti cara dia nyanyi berhasil dalam membuat yang nonton tuh merasakan sesuatu ya. Maka jangan sekedar nyanyiin buat teknis misalnya, oh karena lagunya bagus tapi kamu nggak ngerti isi lagunya. Kamu harus ekspresi guys. Especially di era sekarang ini, banyak banget yang bikin konten, tapi yang konten kamu bikin seseorang merasakan sesuatu, itu yang terpenting ya. Jadi pastiin kamu berekspresi, gimana caranya biar ekspresi bagus, mengerti isi lagu. Dan tips berikutnya mengenai ekspresi adalah kita pengen connect sama audience, yaitu dengan cara apa? Mereka bisa melihat mata kita, oke? Kalau kita ngelihat ke lensa kamera ya, pas kita nyanyi kita ngelihat ke lensa kamera, orang tuh ngerasa bisa connect sama kita, ngerti nggak sih? Kalau kita merem terus sepanjang video, maka connection itu akan hilang ya. Salah satu contoh yang mungkin bisa dijadiin contoh nih adalah Fade ya. Kalau kamu lihat akun TikToknya Fade, di semua cover dia tuh ngelihat dead center ke kamera. Bener-bener begitu kita scroll, gue diliatin sama Fade gitu misalnya. Itu juga bisa kalian gunakan ya sebagai trik membangun connection dan juga ekspresi ke audience kalian. Tips yang nomor 4 ya dalam membuat konten cover di TikTok, di Reels, kalian mesti pastikan, itu kan cuma 1 menit ya, atau 3 menit lah maksimal ya. Tapi biasanya kalau cover tuh paling semenit lah, semenit setengah. Itu kan waktu yang singkat. Jadi pastiin, yang kalian tampilkan tuh yang pasti-pasti aja bagus. Ngerti gak sih? Jangan sampai kita maksain lagunya nggak cocok sama kita. Atau misalkan lagunya ada part yang terlalu sulit buat kita, misalkan ada improv yang kita maksa. Atau ketinggian atau kerendahan ya. Jangan. Ngapain kita menunjukkan kelemahan kita dalam konten singkat itu. Jadi pastiin yang kita show to the public ya, to the audience, itu yang bagus-bagus saja. Apakah itu salah? Tidak dong, tidak salah dong. Kita kan sebagai yang meng-create atau mengkreasikan sebuah konten yang untuk dikonsumsi dan untuk menghibur orang, ya sebisa mungkin lah kita berikan suguhan yang paling bagus. Tentu juga strategi buat mendapatkan fans ya atau dukungan. Jadi kalau misalnya saya nih, saya ada lagu misalkan One Last Cry. Saya masih kesulitan part yang modulasinya tuh yang itu kan rumit itu ya riffs and runs-nya jelimet ya. Terus saya belum bisa. Ya saya jangan bikin konten di part itu ya. Itu malah nunjukin kelemahan saya. Jadi pastiin kamu jangan maksa ya, jangan ketinggian, jangan kerendahan, dan kamu harus hanya menunjukkan part yang the best-nya yang sesuai dengan suara kamu. Oke, ini penting banget pastinya. Tips yang nomor 5 ini menyangkut visual. Bagaimanapun juga ya, kita sebagai manusia adalah makhluk yang sangat visual. Walaupun masalah audio penting juga, tapi visual guys, oke? Ini harus menang. Lagi-lagi kalau kalian mikir visual, aduh harus beli kamera dong, aduh mesti beli apa? Enggak. Tetap kalaupun pakai HP doang, yang terutama adalah sama audio, environment. Oke? Yang penting buat saya untuk visual itu apa? Terang. Kamera kayak gimana pun juga ya, kalau gelap dan nggak terang, itu tidak akan menghasilkan visual yang paling baik, yang optimal. Jadi pastikan video kalian terang. Caranya gimana? Kalau saya sih simple ya, di rumah saya tuh ada jendela yang terang. Jadi kalau saya bikin konten depan jendela, otomatis saya kayak punya lighting, oke? Kayak contohnya di ruangan ini juga ada jendela ya yang terang. Jadi saya nggak perlu pakai lighting. Kalau kalian perlu lighting, ya beli yang simple-simple aja lah ya. Misalkan ring light. Saya rasa sekarang udah banyak pilihan yang ekonomis juga. Jadi kalian nggak perlu keluarin budget gede buat lighting ya. Kalau video kalian terang dan juga layoutnya itu enak dilihat ya. Artinya nggak ada yang kepotong cuman segini atau nggak kelihatan muka segala macam. Maka visual itu udah bisa diacungi jempol. Dan juga mata ya. Seperti di ekspresi tadi, mata mesti bisa connect ke audience. Jadi itu buat saya adalah visual yang penting. Terus kalau kalian main gitar misalnya, ya pastikan gitarnya juga kelihatan dong. Kalian kelihatan gonjreng dong. Ya nggak sih? Kalau kalian gini, ntar dibilang, pura-pura nih main gitarnya. Bisa aja, ya kan? Jadi pastiin visual tuh jelas semuanya, ekspresi wajah kamu. Dan juga kemarin saya sempat kasih tips juga. Mikrofon, kalau kamu nyanyi pakai mic, jangan nutupin muka gini, ya. Saya pengen ekspresi tuh kelihatan, mata kelihatan, muka kelihatan. Itu lebih bisa connect ke
ke audience. Ingat guys, kita sedang mencoba menarik atensi audience. Jadi jangan sampai mereka scroll. Begitu mereka nggak bisa connect, nggak merasakan connection, nggak merasakan feeling dari lagunya, mereka bakal scroll. Jadi pastiin visual ya, terang dan jelas ekspresinya. Oke guys. Tips yang keenam, yang terakhir adalah memanfaatkan algoritma ya, memanfaatkan yang namanya SEO atau Search Engine Optimization. Misalnya nih, ada lagu yang lagi viral ya, lagunya Siyana Spiro misalnya, Die on This Hill. Pastiin di caption tuh ada Die on This Hill, Siyana Spiro cover misalnya. Atau misalkan kalian nyanyi lagu R&B, kalian pastikan di caption tuh ada lagunya, judulnya apa, mungkin kalau perlu lagunya tentang apa dan lain sebagainya, supaya algoritma itu juga mengambil data-data itu untuk diolah ya, dan hopefully data-data itu bisa digunakan untuk menyebarkan konten kalian lebih luas lagi. Misalnya orang habis nonton cover Siyana Spiro si A gitu, maka video kalian mungkin akan muncul ya di feed-nya atau di FYP-nya orang yang habis nonton cover tadi. Jadi pastikan kalian jangan anggap remeh caption dan juga judul dan juga hashtag yang kalian gunakan ya. Pastikan itu untuk memanfaatkan dan mengoptimasi yang namanya SEO atau Search Engine Optimization atau algoritma ya. Saya nggak tahu istilah sekarang apa, tapi yang pasti algoritma ya. Teks itu digunakan semaksimal mungkin. Oke guys? Yaudah, sekian dulu tipsnya untuk konten. Semoga bisa dimanfaatkan dan juga siapa tahu konten kamu masuk ke FYP saya dan bisa saya react di channel ini. Semoga bermanfaat ya guys ya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye guys.